Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Bersama Kak Mahdi, kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Satu buah produk skincare yang diproduksi oleh PT XYZ menghabiskan biaya Rp60.000. Bagian riset dan pengembangan R&D, jadi R&D ini singkatan dari Research and Development. Perusahaan tersebut meneliti bahwa setiap harga jual produk skincare dinaikkan Rp10.000, maka jumlah skincare yang terjual akan turun 500 buah skincare per bulan. Bagian R&D, ya, Research dan Development ini juga meneliti bahwa jika harga jual Rp220.000 per produk, maka terjual 1.200 produk per bulan. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk terjual per bulan, J di sini, dengan harga jual tiap produk X adalah, jadi kita ingin membuat, ya, ingin menentukan fungsinya, ya, fungsinya di sini. Nah, sudah otomatis kita akan bikin suatu persamaan garis di sini karena fungsi linear ya di sini, X-nya pangkat 1, fungsi linear ya. Jadi ini sumbu Y dan sumbu X. Di sini kata kuncinya adalah RNJ ini sudah meliti bahwa setiap harga jual itu dinaikkan 10.000 karena X di sini adalah harga, ya, harga jual tiap produk itu X, harga jual tiap produk, oke, tentunya dalam rupiah. Sedangkan J-nya di sini, ya, sumbu Y itu sebagai J, yaitu jumlah produk terjual per bulan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kan titiknya 0,0, maka untuk arah ke kanan itu harganya makin besar. Ya, harga makin besar di sini. Jadi bisa saya tuliskan adalah ke kanan itu 10.000 di sini. Oke. Di soal ya diketahui di sini naik ke 10.000, maka jumlah skincare yang terjual turun 500 buah. Jadi turun di sini 500. Nah, maka bisa kita tuliskan ini sebagai delta Y, ini sebagai delta, sorry ya, ini yang horizontal itu delta X ya. Jadi ini delta X, ini delta Y. Jadi akan kita dapatkan garis seperti ini. Nah, ya. Jadi seperti ini. Berarti kita dapatkanlah gradiennya. Gradien itu simbolnya M, di mana ini delta Y per delta X. Karena delta Y-nya itu turun, berarti ini 500 itu berarti minus ya. Minus 500 karena turun. Kalau naik berarti positif. Delta X-nya 10.000. Maka ini gradiennya adalah min 1/20 gitu. Itu gradiennya. Nah, persamaan garisnya atau fungsinya dalam hal ini sebagai fungsi itu adalah Y sama dengan MX plus C di sini. Oke? MX plus C. Nah, berarti gradiennya kan min 1/20.
Berarti sudah pasti yang A bukan pilihannya, B juga bukan, D juga bukan. Berarti tinggal dua pilihan yaitu C dan E. Nah, bagaimana untuk nyari X dan Y-nya? Yaitu di sini kata kuncinya lagi adalah harga jual per produk, itu adalah X-nya. Terjual 1.200 produk per bulan, itu berarti Y-nya. Jadi, itu adalah suatu titiknya. Ya, X, Y-nya 220.000, Y-nya 1.200. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadinya di sini X-nya adalah 220.000, Y-nya adalah 1.200. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Kita tahu tadi nilai gradiennya M-nya adalah min 1 per 20. Y-nya kita substitusi 1.200 sama dengan min 1 per 20. X-nya kita masukkan 220.000 plus C. Jadi kita ini akan menemukan C-nya ya. Berarti ini 1.200 sama dengan minus 11.000 plus C. Berarti C-nya 1.200 ditambah 11.000. Jadi C-nya adalah 12.200. Sehingga fungsinya ya, Y-nya itu kan sebagai J gitu ya. J. Jadi J sama dengan M-nya 1 per 20, X, C-nya 12.200. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Di sini masih berkaitan dengan nomor 1 tadi ya. Satu buah produk skincare yang diproduksi PT XYZ menghabiskan biaya Rp60.000. Bagian riset dan pengembangan R&D, Research and Development, perusahaan tersebut meneliti bahwa setiap harga jual produk skincare dinaikkan Rp10.000, maka jumlah skincare yang terjual akan turun 500 buah skincare per bulan. Bagian R&D juga meneliti bahwa jika harga jual Rp220.000 per produk, maka terjual 1.200 produk per bulan. Pendapatan per bulan terbesar didapat ketika PT XYZ menjual dengan harga berapa rupiah per produk. Oke, karena ini berkaitan dengan soal nomor 1, jadi saya tuliskan dulu nih dari soal nomor 1 tadi ya, di video sebelumnya itu kita dapatkan fungsi ya, dalam hal ini J ini adalah harga jual produk ya. Jadi fungsinya kita dapatkan tadi J sama dengan min 1 per 20X plus 12.200. Jadi kalau kalian belum paham ini, tinggal lihat nomor 1 tadi ya. Jadi J-nya di sini. Nah, di sini dikatakan pendapatan per bulan terbesar. Ya, didapat ketika PXYZ menjual dengan harga berapa per produk. Berarti ini adalah rupiah kan? Berarti X yang ditanya di sini. Oke. Jadi bisa kita tuliskan yang namanya pendapatan ya, itu adalah jumlah produk yang terjual ya, tentunya per bulan di sini. Per bulan dikalikan dengan harga jual per produknya. Nah, itu adalah konsep penjualannya kan. Jadi jumlah produk yang terjual ini adalah J-nya ya. Jadi J dikali
harga jual per produknya itu X. Itu adalah pendapatannya. Berarti J-nya min 1/20X ditambah 12.200 kita kalikan dengan X-nya. Ini kita bikin saja fungsi G-nya. Itu fungsi, ini adalah fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan. Oke. Ini fungsi pendapatan dari per bulannya di sini. Nah, berarti GX-nya ini kita kalikan dengan variabel X di kanan ya. Jadi min 1/20X kuadrat plus 12.200 gitu. Nah, di sini pertanyaannya kan pendapatan per bulan terbesar. Berarti artinya maksimum kalau terbesar itu. Maksimum. Nah, ini kita gunakan aplikasi turunan dong, gitu ya. Aplikasi turunan. Itu kalau maksimum itu adalah turunan fungsi pertamanya itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Ini tadi kurang X ya. Oke, fungsinya tuh GX sama dengan min 1/20X kuadrat plus 12.200X. Jadinya bisa kita tuliskan lagi di sini. Karena GX-nya adalah min 1/20X kuadrat ditambah 12.200X. Turunannya itu adalah min 1/10 ya, jangan lupa. Jadi 2-nya itu kalikan ke depan gini ya. Jadi kalau misalnya mau dirumuskan, kalau kalian lupa, untuk turunan itu adalah di sini saya tuliskan. Jadi kalau ada Y sama dengan A, variabel X-nya pangkatnya N, maka turunan pertamanya itu adalah pangkatnya dikalikan koefisiennya. Variabelnya X ini pangkatnya berkurang 1. Berarti artinya di sini 2 pangkatnya itu dikalikan min 1/20 itu koefisiennya. Lalu variabelnya X pangkatnya berkurang 1. Gitu. Ditambah. Nah, kalau untuk lebih cepat, kalau untuk konstanta gitu, Y sama dengan KX, maka turunan pertamanya K saja. Gitu ya. Dimana K itu adalah konstanta. Jadi kalau ada 12.200X, maka turunannya langsung aja 12.200 gitu ya. Karena ini kan X-nya pangkat 1 sebenarnya. Jadi G aksen X-nya min 1/10X plus 12.200. Nah, karena di sini permintaannya pendapatannya maksimum, turunan pertamanya itu harus 0. Jadi 0 sama dengan min 1/10X gitu ditambah 12.200. Jadi 1/10X sama dengan 12.200. Sehingga X-nya di sini adalah 122.000. Nah, X ini kan harga jual ya per produk. Harga jual per produknya itu 122.000. Nah, ini akan membuat pendapatannya maksimum, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal nomor 3. Satu buah produk skincare yang diproduksi oleh PT XYZ menghabiskan biaya Rp60.000. Bagian riset dan pengembangan R&D, jadi Research and Development, perusahaan tersebut meneliti bahwa setiap harga jual produk skincare dinaikkan Rp10.000, maka jumlah skincare yang terjual akan turun 500 buah skincare per bulan.
Bagian R&D juga meneliti bahwa jika harga jual Rp220.000 per produk, maka terjual 1.200 produk per bulan. PT XYZ mulai mengalami kerugian jika tiap produk dijual dengan harga yang terlalu murah, yakni harga yang lebih murah dari titik-titik. Nah, di sini ada kalimat mulai mengalami kerugian. Gitu. Dari keterangan bacaan di atas, satu buah produk skincare yang diproduksi oleh PT XYZ itu menghabiskan biaya 60.000. Itu artinya biaya produksinya tuh. Biaya produksi per produknya itu adalah 60.000. Gitu. Itu biaya produksi. Berarti mulai mengalami kerugian tentunya kalau di bawah 60.000. Jadi terlalu murah ya, dengan harga yang terlalu murah, yakni harga yang lebih murah. Jadi lebih murah dari 60.000 gitu. Walaupun misalnya gini, 30.000 juga akan mengalami kerugian. 38 juga akan mengalami kerugian. 40 juga mengalami kerugian, 50.000 juga mengalami kerugian. Kenapa yang dipilih 60.000? Karena ada kalimat mulai. Jadi mulai mengalami kerugian itu kalau harganya lebih murah dari 60.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Silahkan kalian tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.